Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 macam golongan manusia. Golongan yang pertama adalah golongan kebanyakan. Mereka yang tidak mempunyai lidah dan hati. Mereka ini adalah orang-orang bertaraf bebas, berotak tumpul dan berjiwa kerdil, yang tidak mau mengingat Allah dan tidak memiliki kebaikan. Golongan yang kedua yaitu mereka yang mempunyai lidah tetapi tidak mempunyai hati. Mereka pandai berbicara tetapi tidak melakukan apa yang mereka bicarakan. Mereka mengajak manusia untuk menuju Allah, tetapi mereka sendiri lari dari Allah. Mereka membenci maksiat yang dilakukan oleh orang lain, tetapi mereka sendiri bergelimang di dalam maksiat itu. Mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu adalah alim, tetapi sebenarnya mereka sendiri melakukan dosa-dosa besar. Bila mereka sedang menyendiri, maka mereka bersikap seperti harimau yang berpakaian. Inilah orang-orang yang seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling ditakuti di kalangan umatku adalah orang berilmu yang bertabiat jahat. Golongan yang ketiga adalah mereka yang mempunyai hati tetapi tidak mempunyai lidah. Sedangkan dia adalah orang yang beriman. Allah telah menutup mereka dari makhluknya, menggantungkan tabirnya di sekeliling mereka, dan memberikan keselamatan kepada mereka tentang cacat cedera diri mereka. Allah menyinari hati mereka dan menyadarkan mereka akan kejahatan yang timbul akibat bercampur dengan orang banyak, serta kejahatan akibat banyak berbicara. Mereka mengetahui bahwa keselamatan itu terletak di dalam diam dan berkhalwat atau menyendiri. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa diam, maka ia akan mencapai keselamatan." Sabdanya pula, "Sesungguhnya berhikmat kepada Allah itu terdiri atas 10 macam, 9 diantaranya adalah terletak di dalam diam." Kemudian golongan yang keempat, mereka yang diajak ke dunia tidak nyata dan diberi pakaian kemuliaan, seperti dalam sabda Nabi, "Barang siapa menuntut ilmu, lalu ia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain, maka ia akan dibawa ke alam gaib dan dimuliakan." Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini mempunyai ilmu-ilmu ketuhanan dan tanda-tanda sebagai delegasi Allah. Allah akan memberinya rahasia-rahasia yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah telah memilih mereka dan membawa mereka dekat kepadanya. Allah akan membimbing mereka dan membawa mereka ke sisinya. Hati mereka akan dibuka untuk menerima rahasia-rahasia ilmu-ilmu yang tinggi. Allah akan menjadikan mereka sebagai pelaku perbuatannya, pengajak manusia ke jalan Allah, dan pelarang orang-orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Mereka menjadi delegasi Allah. Mereka mendapatkan bimbingan yang benar. Mereka dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menuju jalan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Mereka diibaratkan sebagai pantulan sinar para nabi dan rasul Allah. Mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian agar tidak sampai kamu memusuhi dan menentang orang-orang seperti ini. Dengarkanlah dan perhatikanlah pembicaraan dan nasihat mereka, karena keselamatan itu berada dalam memperhatikan pembicaraan mereka dan berdampingan dengan mereka. Sebaliknya, kebinasaan dan kerusakan akan datang jika berjauhan dengan mereka, kecuali bagi mereka yang diberi kekuasaan dan pertolongan oleh Allah untuk menerima hak dan ampunan. Sekarang, terserah kepada kamu sekalian untuk melihat ke dalam diri kamu sendiri jika memang kamu berpikir, dan selamatkanlah diri kamu jika memang kamu menginginkan keselamatan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam menuju kesenangan dan keridhaannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.